Halo teman-teman, bisa kasih feedback-nya dulu. Kelihatan, Kak. Oke, tunggu bentar ya. Jadi kenalin lagi, aku Mentari. Jadi di sini aku bakalan ngajar tentang spektroskopi bintang. Tuh, bentar ya, coba kalau diginiin jadi full screen nggak? Nah, terus ini ya gerak nggak ya? Si slide-nya. Kayak pindah slide gitu. Gerak, Kak. Full screen Oke. juga. Oke, mantap. Makasih ya konfirmasinya. Nah, jadi langsung aja. Hari ini aku bakalan ngejelasin spektroskopi bintang, kayak tentang spektrum, terus kayak hukum Kirchhoff dan lain-lainnya, terus kayak maksudnya gerak bintang yang ada di poster tuh kayak kita bakalan belajar kayak kecepatan radial, tangensial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi langsung aja gitu ya. Apa sih spektrum gitu? Nah, jadi kalian tahu kan kayak misalnya udah belajar juga mungkin di sekolah tentang apa namanya, kayak kalau misalnya ada sinar putih terus kita pantulin ke si prisma tuh kayak gini. Nah terus kayak dia tuh bakalan apa ya, memantulkan si warna gelombang dalam rentang visual. Jadi visual tuh warna-warna yang bisa kita lihat gitu, kayak Meiji Hibiniu yang kalian tahu kayak warna pelangi. Nah ternyata si warna-warna ini dia punya panjang gelombangnya masing-masing gitu. Nah, ini mulai dari yang merah sampai yang violet, yang ungu. Tuh. Jadi makin ke si ungu tuh dia makin kecil si panjang gelombangnya. Nanti kita bahas kenapa makin ke arah sini tuh dia makin kecil si panjang gelombangnya. Itu sih intinya. Nah, jadi maksudnya dari ini tuh kayak kalau misalnya semua warna yang Magic Hibiniu ini tuh kayak disatuin gitu, nah mereka tuh bakalan jadi cahaya putih. Itu ya konsepnya. Nanti kalau misalnya ada yang nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung raise hand atau nanya aja ya. Wait, tunggu. Nah, kenapa nggak jalan ya? Bentar deh. Oke, bentar. Aku agak-agak bingung ini. Error. Bentar ya. Bentar ya, aku nggak tahu sih ini nggak bisa digerakin gitu. Bentar. Nah, coba sini dulu deh. Aku juga nggak ngerti kenapa. Udah ada lagi kan ya? Nah udah ini. Oke, langsung aja. Nah, ini yang maksudnya tuh hukum Kirchhoff tuh apaan sih? Nah, jadi hukum Kirchhoff tuh ya sesuai sama namanya, dia ditemuin sama Kirchhoff-nya sendiri. Jadi, kalau yang pertama itu ada yang namanya ini garis absorpsi. Tuh. Bentar. Kayaknya nah ini. Nah, jadi yang pertama itu dia yang ini. Jadi kayak bila ada suatu benda cair atau gas, di sini misalnya ada gas nih, ini benda gas gitu, berarti kan kalau gas sama cair itu analoginya kayak bintang kan, karena kan kalau bintang juga sebenarnya komposisinya dari hidrogen sama helium, cuman karena dipijarkan pada temperatur yang cukup tinggi, jadi ya panas gitu, dan dia menghasilkan energi. Jadi bunyinya tuh gini, bila ada suatu benda cair atau gas gitu ya, terus dia bertekanan tinggi, dipijarkan gitu. Nah, benda tadi itu akan memancarkan energi dengan spektrum pada semua panjang gelombang. Jadi pada semua panjang gelombang tuh dia kayak gini. Nah, itu dia maksudnya pada semua panjang gelombang. Jadi ada dari warna violet sampai warna merah. Itu maksudnya. Gitu. Terus yang hukum yang kedua itu dia bilang kalau misalnya gas bertekanan rendah, katanya kalau dipijarkan itu dia akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau misalnya yang bertekanan rendah nih, misalnya yang ini tuh misal yang gas ini tuh dia bertekanan rendah gitu. Terus waktu dia dipijarkan ke si prisma atau dipantulkan si cahaya itu ke si prisma, dia bakalan dipijarkan ke
bakal menghasilkan panjang gelombang tertentu aja nih, misalnya kayak cuma di warna pink doang, gitu. Itu maksudnya. Nah, terus katanya kalau misalnya hal yang kayak gini tuh, dia disebutnya itu jadi garis pancaran atau garis emisi gitu, karena cuma ada di panjang gelombang tertentu. Itu namanya. Oke, aku lanjut aja. Nah, di sini lanjutannya. Terus katanya yang ketiga itu, jadi ini tuh hukum Kirchhoff tuh ada 3 ya. Jadi yang satu tuh ini, kayak gas yang bertekanan tinggi kan. Terus yang kedua tuh ini, gas yang bertekanan rendah terus dipijarkan. Nah, terus yang ketiga tuh ini. Nih. Katanya bila ada seberkas cahaya putih, sebenarnya sama aja sih. Di sini kata-katanya tuh cahaya putih, terus gas tuh dia bakalan sama aja konteksnya. Terus katanya dia punya spektrum yang kontinu. Maksudnya kontinu tuh kayak gini. Jadi dia tuh kontinu tuh ya ada di semua panjang gelombang. Nah, terus dia dilewatkan melalui gas yang dingin gitu atau renggang. Atau kalau misalnya di atmosfer tuh kayak kan kalau di atmosfer kalau bukan di atmosfer kayak di luar angkasa. Luar angkasa tuh kayak ada matahari, terus juga ada bintang-bintang lain, terus kayak ada materi antar bintang. Jadi kayak kalau misalnya aku gambar ini tuh luar angkasa ya, kan ada bintang yang memancarkan cahaya sendiri gitu. Nah, tapi di sekitar bintang ini juga ada materi antar bintang gitu. Jadi kayak sisa-sisa pembentukan bintang atau misalnya ada komet-komet yang bertabrakan dan lain sebagainya. Nah, si ini tuh biasanya bakalan jadi penghalang cahaya itu datang kan. Kayak bayangin aja di sini tuh ada sumber cahaya gini analoginya. Terus di sini kayak ada penghalang gitu, batu-batuan misalnya. Nah, si batu-batuan ini tuh ada di luar angkasa, namanya tuh materi antar bintang. Nah, kalau misalnya kita ada di sini, berarti kan kayak bakalan menerima cahaya yang lebih apa ya, yang lebih sedikit dong, karena ada penghalang ini. Gitu. Nah, makanya di sini tuh, kalau misalnya ada seberkas cahaya putih dengan spektrum yang kontinu, kita anggaplah sebuah bintang gitu. Nah, terus dia tuh dilewatkan melalui gas yang dingin dan renggang. Jadi misalnya ada materi antar bintang tadi. Gitu. Nah, makanya gas tersebut akan menyerap si cahaya tadi yang udah diilustrasikan. Nah, terus akibatnya diperoleh spektrum yang kontinu berasal dari cahaya putih. Gitu. Jadi nanti tuh bakalan munculnya tuh bakalan kayak gini, tapi dia bakalan munculnya tuh garis absorpsi kayak gini. Jadi bedanya sama garis emisi tuh, jadi kalau yang garis emisi itu dia dari gas yang bertekanan rendah atau cahaya yang kalau dianalogikan tuh dia apa ya kayak sumber cahayanya tuh tidak terlalu tinggi temperaturnya, dia bakal menghasilkan garis emisi. Nah, sedangkan kalau si garis absorpsi ini tuh dia dari sumber cahaya yang temperaturnya tuh tinggi, terus dia dilewatkan ke cloud ini tuh bisa ini ya materi antar bintang tadi atau pokoknya ya penghalang-penghalang gitu yang bisa menurunkan si intensitas cahayanya. Nah, nanti bakalan menghasilkan si garis absorpsi kayak gini. Tuh. Ini maksudnya tuh kayak gini. Jadi si cloud ini atau si materi antar bintang kan dia tuh kayak apa ya? Penghalang gitu kan, cuman penghalang doang. Tuh benar, kok tiba-tiba gini. Kan dia kayak cuman penghalang gitu kan. Nah, maksudnya itu kenapa ada 2? Nah, maksudnya kenapa ada yang ke sini sama ada yang ke sini tuh. Jadi gini, misalnya nih, ini kan gini, ini tuh kita dianggap kita bintang gitu kan. Kita anggap ini bintang. Terus dia memancarkan cahaya ke kita misalnya. Ini sumber kita tuh ada di sini misalnya. Nah, kita di sini. Nah, ini tuh bintang. Terus kan ini pasti kan kayak karena dia kontinu berarti si cahayanya tersebar secara kontinu juga gitu. Nah, terus ketika dia melewati si gas bertekanan rendah yang ini, nah yang gas bertekanan rendah atau renggang, nah dia bakal menghasilkan si spektrum absorpsi. Jadi ini tuh namanya spektrum absorpsi. Nah, terus kalau ini sendiri itu apa? Ini sendiri itu maksudnya lebih ke spektrum yang dipancarkan sama si gas ini gitu. Karena kan kalau gas sendiri juga pasti dia
punya apa ya, maksudnya kayak punya energi yang dia pancarkan sendiri. Nah, dia tuh punya spektrumnya garis emisi gitu. Kenapa emisi? Karena balik lagi tadi kayak hukum ketiga, kalau misalnya gas bertekanan rendah terus dia dipijarkan, dia bakalan menghasilkan si garis emisi kayak ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang bingung gitu? Kalau enggak, bakalan lanjut aja sih. Oke, nggak ada ya kayaknya. Nah, kalau ada yang nyusul pertanyaannya, tinggal bilang aja ya. Sebenarnya ini sama aja sih kayak tadi, cuman mungkin lebih jelas gitu pengertiannya. Nah, jadi biar lebih jelas kayak tadi, ini hukum Kirchhoff 1, biar lebih apa ya, dispesifikin lagi. Jadi intinya kalau hukum Kirchhoff 1 tuh dia ada gas bertekanan tinggi, terus dia dipijarkan kan. Terus kan dia ngeluarin cahaya gitu pada semua panjang gelombang gitu. Ini kita pengamat, nah nanti hasilnya tuh ya ini spektrum yang kontinu gitu. Maksudnya kontinu tuh dia dari ungu misalnya sampai merah. Itu ya. Sama aja sih, ini review juga. Tadi yang hukum Kirchhoff 2 tuh maksudnya kayak sumber cahaya, dia punya kerapatannya yang rendah ya. Kita anggaplah karena dia rendah tuh ya renggang gitu. Maksudnya renggang tuh ya kalau misalnya gas kan sebenarnya gas itu perilakunya saling jauhan gitu kan. Cuman karena matahari misalnya contohnya kan dia juga tersusun oleh gas helium sama hidrogen. Terus karena mereka itu dipijarkan pakai suhu apa ya pada suhu yang sangat tinggi sehingga terjadi reaksi fusi kan, makanya kayak deketan gitu kan, kerapatannya tinggi gitu. Sedangkan kalau yang dihukum Kirchhoff kedua itu maksudnya ya kerapatannya tuh rendah. Berarti maksudnya apa? Maksudnya itu kayak dia punya temperatur yang rendah juga gitu. Jadi nggak cukup energi lah buat ngeikat si gasnya itu untuk bersatu gitu. Makanya disebut kerapatannya rendah. Nah, ketika si sumber cahaya yang punya kerapatan rendah ini tuh, ketika dia dipancarkan, nah dia akan memancarkan si panjang spektrum pada panjang gelombang tertentu doang gitu. Si garis emisi tadi. Ini misalnya. Jadi cuman yang putih-putih ini doang. Nih, misalnya di panjang gelombang sekian, ini juga, ini yang putih. Gitu. Yang nanya, ada yang nanya? Oh, oke. Oh iya bisa. Jadi ada yang nanya nih, katanya sumber cahaya tuh matahari ya. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini sumber cahayanya bisa apa aja, kayak misalnya kalian lampu nih. Lampu juga dia kalau misalnya diamati si garis spektrumnya, mereka punya spektrum gitu. Matahari apalagi lebih besar. Terus bisa juga misalnya kayak Sirius, bintang-bintang lain itu bisa banget. Warna hitam panjang gelombangnya kok nggak ada. Nah, kalau setahu aku kalau hitam itu dia lebih ke itu sih kayak apa lanjutannya dari merah gitu. Kayak tadi emang apa ya? Kalau hitam kan mungkin lebih dianggapnya bukan sebagai warna yang visibilitas dalam mata manusia gitu. Nah, jadi kan kalau ini tuh berdasarkan percobaan. Nah, pas dicoba si seberkas cahaya putih, nah dia menghasilkannya warna yang Meiji Kuhibinio tadi. Itu sih mungkin jawaban dari aku. Tunggu, gimana tadi yang nanya udah jelas belum ya? Oke. Oke. Tunggu. Ini kayak aku bakalan mindahinnya gini aja. Karena nggak bisa ini. Ini yang ketiga nih. Jadi yang ketiga itu ketika tadi gas yang bertekanan tinggi sama ya tadi ini lebih jelas aja sih. Terus dia melewati yang gas bertekanan rendah. Jadi misalnya kayak ada bintang, terus dia mau memancarkan cahayanya ke kita gitu atau ke pengamat. Tapi di sekitar bintang tuh ada materi antar bintang tuh yang menyerap si cahaya bintangnya. Makanya nanti kalau misalnya diamati spektrumnya ya bakalan ini. Jadi kayak nanti tuh ininya spektrum kontinu gitu kan, tetap ada warnanya tadi. Kalau lebih jelas tuh ya bakalan kayak gini nih. Nah, tetap kontinu tapi ada hitam-hitamnya gitu. Nah, ini tuh absorpsi. Kalau emisi kan dia kayak cuman terbacanya tuh di panjang gelombang tertentu doang kalau emisi itu. Maksudnya. Gitu. Jadi sedangkan kalau absorpsi itu dia kayak masih terbaca di seluruh panjang gelombang, tapi ada di panjang gelombang tertentu tuh dia agak kebaca, makanya jadi hitam. Gitu sih bedanya. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak?
Kalau nggak kita lanjut ke spektrum bintang. Nah, ini udah dibahas belum ya sebelumnya? Tapi aku bahas aja lagi kali ya. Aku lupa. Nah, jadi kalau klasifikasi berdasarkan spektrum, belum kok, Kak. Oh, oke. Nah, jadi kalau klasifikasi bintang berdasarkan spektrum itu, dia ada ini sih, ada yang udah kita kenal. Mungkin kalian juga udah tahu ya, kayak, oh, be a fine girl, kiss me, gitu. Jadi ini buat kayak jembatan keledainya doang. Jadi ini ada yang O, kelas O, terus ini B, kelas B, yang A, kelas A, terus yang F, G, K, sama M. Terus ini tuh urutannya sebenarnya. Jadi dari O, B, A, F, G, K, M tuh dia makin ke M tuh dia makin terang. Makin ke O tuh dia makin terang. Sorry. Balik. Jadi ini makin ke O tuh dia makin terang. Gitu. Jadi makin ke M tuh dia makin redup. Makin redup. Dan ke sini tuh dia makin terang. Gitu ya. Ini gampang sih, kayaknya sekali baca juga udah hafal. Nah, terus ini, nah ternyata ketika kita lihat nih, kan tadi tuh katanya dari O, makin ke O tuh dia makin terang gitu kan. Makin terang. Tuh, karena kenapa? Si temperaturnya juga dia makin tinggi, sampai lebih dari 30.000 Kelvin. Sedangkan yang di spektrum M tuh dia temperaturnya cuma 2.000 sampai 3.500 Kelvin doang. Gitu. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian lihat nih, ketika dia makin tinggi temperaturnya, si warnanya tuh dia makin biru gitu. Sedangkan yang M tuh dia makin merah gitu. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan dan bakal dapat kelihatan juga gitu. Karena fisika adalah ilmu yang dari hasil eksperimen juga, di sini bisa disimpulkan kalau ganti warna dulu. Kalau makin panas, ya bisa bilang makin panas atau makin biru gitu, atau gini deh nulisnya. Jadi makin panas itu sama dengan makin biru. Gitu. Itu ya, ini konsep yang paling penting sih. Harus ngerti ini dulu. Gitu. Nah, kenapa makin panas tuh dia makin biru sih? Karena nanti kita bakalan, kalau nggak salah tuh, kalian udah bahas hukum Wien, bukan ya? Jadi ada yang namanya tuh hukum Wien. Intinya si hukum Wien ini tuh dia menjelaskan kalau misalnya si panjang gelombang ini tuh dia berbanding terbalik dengan temperatur. Gitu. Jadi kalau di sini tuh bisa kelihatan, jadi semakin tinggi si panjang gelombangnya, atau makin panjang gelombangnya, maka si temperaturnya dia bakal semakin rendah. Gitu. Tadi kan kita bisa ngelihat ya, yang di belakang-belakang gitu, yang spektrum ini nih. Dia kan makin ke si merah kan dia panjang gelombangnya dia makin tinggi. Gitu. Sedangkan makin ke violet tuh dia panjang gelombangnya dia makin rendah. Nah, ternyata karena dari hukum Wien itu panjang gelombang berbanding lurus dengan seper dari T-nya atau berbanding terbalik dengan si temperatur ya. Makanya itu tadi. Jadi makin ke violet itu nanti si bintangnya dia makin panas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau uraiin hal ini, misalnya mau uraiin hal ini, berarti yang si O itu dia punya temperatur yang paling tinggi, dan panjang gelombang, ini panjang gelombangnya lambda paling pendek gitu. Bisa kebayang ya. Berarti ini kalau makin panas, makin biru, dan makin, aku hapus dulu deh ini. Nanti ini PPT-nya bakalan dikasih juga kok. Tapi paling coretannya bakalan agak-agak hilang gitu ya. Nih, makin panas berarti makin biru dan makin pendek panjang gelombangnya. Gitu. Nah, sebenarnya ini sih harus kebayang dulu sih.
Jadi nanti kalau ada soal-soal gitu kan biasanya suka ada analisis, misalnya bintang ini tuh punya temperatur sekian, nah kira-kira panjang gelombangnya tuh gimana gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian udah punya si rasa ini gitu, kayak kalian udah tahu, oh kalau misalnya makin panas tuh dia makin biru. Kenapa makin biru? Karena panjang gelombangnya tuh dia makin pendek gitu, si cahaya yang dipancarkannya gitu. Nah kenapa sih yang panjang gelombang makin pendek tuh makin panas ya? Karena tadi kalau panjang gelombang itu dia berbanding terbalik sama temperatur. Gitu. Terus ini ada yang mau ditanyain dulu gak? Ini aku hapus dulu deh. Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini maksudnya apa sih garis hidrogen gitu? Nah sebenarnya kalau ini tuh ya, yang dua ini tuh sama ini tuh berdasarkan hasil eksperimen. Bukan eksperimen sih, observasi, salah. Observasi, gitu. Observasi. Nah, sebenarnya kayak di sini kan bisa kelihatan ya nih, kalau misalnya di A itu, bintang kelas A itu ini udah kayak ciri-cirinya gitu sih. Ini sebenarnya hafalan. Tapi aku nggak tahu apakah ini sering keluar di KSK, kayaknya nggak sampai di KSK. Tapi kalau misalnya kalian emang mau ambil sampai KSN tuh, ini wajib tahu sih. Jadi yang bintang kelas A itu dia punya garis hidrogennya yang kuat. Nah, jadi kayak FYI aja. Jadi kalau misalnya para peneliti sedang meneliti si spektrum bintang, kayak misalnya kan bintang tuh banyak banget ya, kayak nggak cuma matahari doang. Apalagi sekarang tuh lagi gencar katanya pengen nyari bintang planet lain gitu, biar kita tuh bisa keluar dari bumi. Nah, terus si para peneliti tuh gimana sih caranya mereka tuh tahu gitu, kayak bintang mana sih yang cocok. Oke, nanti ya, Zuhra. Nah, terus kayak apa namanya? Aku lanjutin dulu. Jadi kayak buat nyari tahu kayak bintang mana sih yang cocok buat kita tempat tinggalin gitu. Atau kan berarti kan kayak kalau misalnya mau nyari kandidat bintang kan harus tahu temperaturnya dan lain-lain. Nah, si yang paling mudah untuk diobservasi itu adalah ini hidrogen. Nah, kenapa hidrogen? Karena ya untuk semua bintang si komposisi utamanya adalah hidrogen sama si helium gitu. Dan setelah diobservasi ternyata oh bintang kelas A ini yang dalam rentang temperatur sekian dia tuh punya apa ya garis hidrogennya yang kuat gitu. Berarti kayak komposisi hidrogennya itu sangat banyak gitu intinya. Terus kalau misalnya mau dilihat nih yang di kelas O nih, dia tuh si heliumnya udah terionisasi gitu. Kalian udah belajar itu belum ya kayak sejarahnya pembentukan bintang? Mungkin aku bahas sedikit aja. Jadi kalau misalnya si helium ini tuh kayak hasil reaksi fusinya gitu. Jadi awalnya kan hidrogen, 4 hidrogen tuh dia ngebentuk helium gitu. Nah itu dia tentulah dari ngubah si 4 hidrogen jadi helium itu dia butuh temperatur yang sangat tinggi. Tuh, makanya dengan temperatur si kelas O yang tinggi banget segini, nah si ion helium ini dia dapat terionisasi. Itu sih ciri-cirinya buat ngebayangin aja gitu. Sedangkan di sini si hidrogennya dia lemah kan. Nah, kenapa lemah ya? Mungkin logikanya adalah si hidrogen ini dia udah berganti jadi helium gitu, makanya dia jadi lemah. Oke, ini siapa yang membuat? Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini bisa dilihat aja sih ya. Paling kalau nggak salah tuh di KSK yang pernah keluar tuh ini sih ciri-ciri yang bintang kelas M. Nih, yang pita titanium oksida ini terkenal banget sih. Dan hafalan aja. Sorry, ini siapa yang mencoret-coret? Mungkin dari operasional bisa ditanganin dulu ya. Soalnya jadi gak kelihatan gitu buat yang lain. Ada aku juga. Oh, oke. Udah dihapus. Gitu ya, mungkin ini lebih ke hafalan. Terus ada yang nanya, dimaksud disosiasi fototermis dalam bintang. Oke, disosiasi. Disosiasi itu lebih ke penguraian ion. Fototermis berarti foton. Foton cahaya. Termis itu temperatur.
Mungkin kalau dilihat, aku belum pernah dengar ini, namanya disosiasi fototermis itu apa. Tapi kalau dilihat dari namanya itu lebih ke itu gak sih, penguraian ion-ion dalam bintang, berarti kayak si komposisi ion atau atom-atom dalam bintang itu, atau penyusun bintangnya itu kayak terionisasi gitu. Coba Zuhra, ini nanyanya dalam konteks apa ya? Apakah kamu pernah dengar di soal gitu atau gimana? Atau boleh langsung on mic aja, nggak apa-apa sih, biar lebih hidup gitu kelasnya. Oke, Zuhra, nggak akan menanggapi kah? Oke, mungkin nanti kalau Zuhra mau nanggapi lagi, langsung aja ya. Aku lanjut dulu ke yang lain. Oke, bentar guys. Ini tuh kayaknya nggak bisa jadi harus giniin. Nah, aku bakalan bahas si kelas-kelas. Ini udah dibahas belum sih? Belum. Beneran belum. Tapi kalau misalnya udah, bisa dilewat gitu, Sabi. Tapi kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Oke, kayaknya aku bahas lagi ya. Ini yang spektrum. Oh, ini sebenarnya hafalan banget sih. Itu pernah, kalau nggak salah pernah keluar gitu, yang si bintang 10 Lacerta ini pernah keluar di soal harusnya, kalau nggak salah. Nah, jadi warnanya tuh ya biru, ini temperaturnya kayak yang tadi, terus ini bisa dihafalin, kayak garis absorpsinya itu dia tampak tampak sangat sedikit. Nah, kenapa sedikit ya? Logika aja sih. Karena kan dia temperaturnya juga tinggi. Temperaturnya tinggi. Berarti kan kayak dia spektrumnya juga bakalan continue gitu. Spektrum continue. Kayak bayangin aja, misalnya ini tuh si bintang nih, si bintang biru ini, terus kayak misalnya di sini tuh aku buat kayak ada ini materi antar bintang MAB gitu, atau penghalang-penghalang si cahayanya buat berpencar gitu kan. Di sini tuh MAB, MAB, atau dia tuh materi antar bintang. Mungkin buat yang baru datang, materi antar bintang ini tuh apa? Jadi si MAB ini tuh kayak lebih ke penghalang si cahayanya buat menyebar gitu. Jadi kalau misalnya ada sumber cahaya di sini atau bintang di sini, terus dia kena si materi antar bintang, berarti kan si materi antar bintang ini tuh akan menyerap si cahayanya dong, bakalan mengurangi intensitas cahaya yang bakal dipancarkan. Itu intinya. Nah, bayangin aja terus kenapa di sini tuh bakalan tampak sedikit ya, karena ketika si temperaturnya itu sangat tinggi banget, kebayangin aja ya, dia bakalan apa ya, walaupun diserap sama di sekitarnya, ketika temperaturnya dia tinggi ya bakalan tetap besar gitu si spektrumnya. Oke. Oke, oke. Nah, terus ini juga itu ya, si apa namanya bayangannya. Terus tadi yang helium udah aku jelasin. Terus ini juga, Izin tanya, oh ya boleh, boleh. Boleh, boleh nanya. itu kenapa kok warna biru, Kak? Oke. Tadi udah dijelasin ya sebenarnya kenapa warna biru gitu. Jadi aku jelasin lagi. Jadi intinya itu, kalau misalnya nih, kan kalian udah belajar hukum Wien gitu. Nah, jadi panjang gelombang itu dia berbanding terbalik sama temperatur. Ini intinya. Nah, terus di sini kan kita tahu kalau misalnya spektrum visual tuh ada me, ji, ku, pokoknya hi, bi, niu sampai ungu. Di sini ada biru, terus ada ungu gitu. Oke. Nah, dia tuh makin ke ungu setelah hasil eksperimen atau observasi sama para ahli tuh dia si panjang gelombangnya dia makin kecil atau makin pendek gitu. Nah, tapi setelah hasil eksperimen juga oleh si Wien, jadi itu yang namanya Wien, makanya disebut hukum Wien. Gitu kan yang nemuinnya tuh Pak Wien. Nah, setelah diobservasi lagi, ternyata makin ke ungu itu dia makin pendek panjang gelombangnya, tapi temperaturnya itu dia makin tinggi. Gitu. Nah, terus di sini kita kan tadi udah bahas ya, kalau misalnya kelas O itu dia paling tinggi gitu temperaturnya di sini nih. Kalau misalnya mau dilihat, makin ke O tuh dia makin tinggi temperaturnya. Sehingga karena dia makin tinggi temperaturnya ya berarti panjang gelombangnya juga dia makin pendek dong. Panjang gelombangnya makin pendek. Sehingga apa sih yang panjang gelombangnya pendek? Ya biru.
Sebenarnya apakah bisa ungu? Sangat bisa sih, tapi kayaknya mungkin di sini tuh biru. Penulis ini kan aku ambil dari buku si Hans kan. Nah, kenapa biru? Mungkin lebih ke, kan kalau astronomi itu lebih ke kayak observasi gitu, jadi kayak lebih ke penemuan. Nah, mungkin kalau yang di bintang kelas O ini, yang temperaturnya tuh dia lebih dari 3000 Kelvin tuh, dominannya tuh ini, gitu. Apakah bisa ungu? Bisa banget. Gitu jawabannya. Cuman apakah banyak di luar angkasa? Ya, kita belum tahu gitu, kalau kita tidak menemukan. Gitu, gimana? Ngejawab nggak tadi yang nanya? Hubungannya sama Stephen Boltzmann gimana, Kak? Apa? Bisa ulangi lagi? Hubungannya sama Stephen Boltzmann. Itu siapa yang ketawa? Apa gimana? Maaf, aku kurang nangkep gitu. Tadi Stephen apa ya? Hubungannya sama Stephen Boltzmann. Oh, Stephen Boltzmann. Yang apa yang temperatur itu, yang temperatur sama dengan, bukan temperatur, yang luminositas itu. Maksudnya. Iya, Kak. Oke, jadi ada yang nanya kayak hubungannya sama ini gimana gitu. Ya kalau ini sih lebih ke apa ya? Ya berarti kalau misalnya dia makin kelas O, kalau misalnya kan Stephen Boltzmann tuh yang ini ya pancaran gitu, ini hukum pancaran. Kalau nggak salah udah dibahas sama di minggu kemarin, kalau nggak salah ya, tapi aku lupa. Nah jadi ini kan lebih apa ya? Jadi kayak ini kan flux tuh lebih ke energi kan. Ini satunya tuh watt. Watt tuh berarti energi per second. Nah, berarti di sini tuh dia energi ini dia berbanding lurus sama temperatur. Berarti makin tinggi temperatur, energi yang dia pancarkan juga makin besar kan. Nah, berarti hubungannya adalah ketika dia makin ke O, ya berarti dia makin besar juga si flux yang dia bakal pancarkan gitu. Cuma nanti balik lagi, kalian juga belajar ini luminositas sama si ini nih. Bentar, aku kayaknya hapus dulu semuanya deh. Kalian juga belajar, kan ada yang namanya flux kan. Flux. Terus kalian belajar luminositas. Luminositas. Sama belajar flux pengamat. Nah, flux pengamat. Nah, terus kan ini yang flux dulu. Ini tuh simbolnya F. Ini simbolnya L. Ini simbolnya E. Nah, aku ditulis di sini aja ya. Jadi kalau F itu dia tuh ini tahu T pangkat 4. Nah, berarti di sini kan semakin ketika T-nya itu dia tinggi, maka si fluxnya juga tinggi. Itu. Sini luminositas itu 4 VR kuadrat tau T pangkat 4. Gitu. Jadi ini tuh maksudnya itu apa? Jadi dianggap si sumber yang kita tinjau itu dia bola sempurna gitu. Makanya dia berpencar ke seluruh arah. Luas areanya tuh berbentuk bola. Makanya dikali luas bola. Ini tuh luas bola. Gitu. Sedangkan si flux pengamat atau yang disimbolin sama E, kan E sama dengan L per, ini kelihatan nggak ya, 4V D kuadrat. Nah, ada faktor D gitu. Ada faktor D, nanti di L, di sini kan ini juga kita ini lagi, 4VR kuadrat, tau T pangkat 4 gitu. Nah, jadi di sini karena ada faktor jarak nih. Nah, berarti si E ini tuh dia tidak berbanding lurus langsung sama T gitu. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya semakin tinggi T tuh semakin besar juga E-nya, nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena ada faktor D gitu. Contohnya gimana biar kebayang gitu ya. Saya di sini aku jelasin ya. Kayak misalnya ada bintang A tuh. Dia tuh ya, jangan bintang lah terlalu tinggi gitu. Misalnya A itu dia punya sumber cahaya atau sumber energi tuh dia punya temperaturnya 5 Kelvin. Tapi jarak dari kitanya tuh dia misalnya 8 meter gitu. Sedangkan yang B itu dia punya temperaturnya 2 Kelvin, tapi jaraknya itu ke kita itu cuman setengah meter. Nanti kalian ini bisa cek aja sendiri. Nih, cek aja sendiri. Terus kalian masukin ke si rumus ini. Nanti mana tuh yang paling gede.
kita nggak akan bisa langsung ngejudge si ini tuh dia punya E-nya lebih besar kan, karena ada faktor jarak, kalian harus kaliin dulu terus kuadratin gitu. Siapa tahu kan nanti si E-nya si B tuh dia lebih besar gitu. Jadi itu sih si pengaruhnya. Jadi apa hubungannya tadi sama Stefan Boltzmann ya? Kalau misalnya kamu memperhatikan si flux doang ya, semakin besar flux, semakin besar temperatur, berarti nanti si fluxnya juga bakalan semakin besar gitu. Berarti kalau misalnya mau disimpulin ya, si bintang O ini tuh dia punya flux yang paling besar gitu. Paling besar. Ini agak-agak oke ya. Paling besar. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti bicaranya flux pengamat, ya harus memperhatikan jaraknya juga. Kalau misalnya kamu, kayak misalnya gini nih, ini kan si bintang 10 Lacerta tuh jauh banget ya, sampai kita pun nggak bisa ngelihat si bintangnya gitu langsung. Padahal itu kelas O, sedangkan bintang kita, matahari, itu dia kelas G, kalau nggak salah tuh kelas G gitu. Padahal kan kalau bisa dilihat dari sini, G itu jauh ya. Dari O ke G itu perbedaan temperaturnya hampir 6 kali lipatnya. Itu punya 6 kali lipat, temperaturnya 6 kali lipat tuh. Nah, tapi pada kenyataannya, kita dapat energi dari mana? Dari matahari yang kelas G kan, bukan dari si bintang kelas O gitu. Kenapa? Karena jaraknya jauh banget tadi. Yang konsep si E ini. Yang dia dipengaruhi sama jarak. Gitu, gimana? Ngejawab gak tadi yang nanya? Jawab, Hubungan. Kak. Oke, aman Kak, ya. Kak, Iya, boleh. mau tanya. Iya. Kakak pembuat soal KSK ya? Bukan. Kenapa emang? Ini pakai suara ini gak sih? Suara diedit gitu. Oke. Bukan ya. Oh ya, kalau boleh tahu itu Nur Sahel tadi asalnya dari mana ya? Sulawesi bukan? Halo, tadi yang nanya Jakarta, siapa? Kak. Jakarta. Apa? Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Nah, ini spektrum B. Sama aja sih, ini kayak gak akan aku bahas terlalu detail juga ya. Kan waktunya cuma 1 jam doang, udah 30 menit lagi. Nah, intinya ini dihafalin aja sih. Ini kalau warna-warna sih kayaknya terlalu umum gitu. Jadi kalau kata aku sih hafalin si temperaturnya doang. Jadi intinya kalau misalnya kalian disuruh nebak gitu, nebak si bintang ini tuh kelas apa dari warnanya, ya pilih aja. Pokoknya makin ke O tuh dia makin biru aja, makin biru atau makin ungu gitu. Ntar makin ke M tuh dia makin merah. Itu ya, pakai logika aja sih. Pak Iqbal ganteng. Oke. Aduh, ya ampun ngakak banget. Ternyata Iqbal banyak fansnya ya. Nah, terus ini paling yang dihafalin ini contohnya aja, Rigel, Spika. Kalau nggak salah di KSK pernah ada deh. Oh iya bener. Aku kira itu suara aslinya loh, kayak agak-agak kaget gitu. Nah, terus ini yang spektrum A, sama aja sih. Hafalin juga ini yang F. Hafalin juga ini contoh-contohnya gitu, nggak akan aku bahas. Paling ini, ya bener ini pernah keluar gitu, paling nanti kayak Kak, dihafalin aja. Ya, ngafalinnya. boleh. Tips ngafalinnya gimana? Apa? Tips ngafalinnya. Tips ngafalinnya. Oh, oke. Tips ngafalinnya ya dihafalin sih. Gak ada cara lain untuk menghafal, kayak sering dibaca aja sih kalau menurut aku. Sering dibaca gitu. Tuh. Tapi setiap orang juga punya cara beda-beda buat menghafal kan. Kalau aku sih sering dibaca aja waktu itu, kayak ya mungkin kalian punya waktu luang gitu buat soal-soal hafalan, dan aku yakin bukan ini doang yang hafalan, kayak pasti di geologi juga banyak, di Metes sama Oceano. Nah itu sering dibaca aja sih, atau sering latihan soal sendiri gitu, atau pakai card bisa. Nah ini yang bintang M. Nah ini matahari tadi bener ya, kelas G. Nah ini juga, ini udah cirinya banget sih, pita molekul CH. CH itu ini berarti hidrokarbon kan. Ini juga buat ciri-ciri si bintang kelas G.
atau matahari lah. Sering ditanyain juga. Terus ini juga sama. Nah, ini nih. Jadi katanya pita titanium oksida itu jelasnya itu malahan di bintang kelas M. Nah, ini sih sebenarnya kayak yang tadi. Karena yang O itu dia temperaturnya dia makin tinggi juga. Gitu kan. Nah, berarti si panjang gelombangnya dia makin rendah, berarti dia makin ke si ungu. Makanya kalau kelihatannya ya makin kelihatan di sini kan, teridentifikasinya di sini. Gitu. Sedangkan yang B itu ya dia mulai ke kanan gitu. Nanti makin ke A dia makin ke kanan, ke F juga di sini, sini. Makin di M, makin jelasnya juga di sininya. Itu ya mulai kebayang. Ini harus dirasa-rasain sih. Sebenarnya nggak usah dihafalin, tapi kalau misalnya kalian udah ngerti konsepnya tuh langsung gas-gas aja gitu. Langsung hafal. Takut nggak bisa, Kak. Jangan takut. Karena yang lain juga sama-sama belajar gitu kan. Kalian juga bayangin aja kayak seluruh orang di Indonesia ini tuh sama-sama belajar gitu. Bagi mereka yang udah berhasil tuh karena ya mereka udah berjuang duluan dan berjuang lebih keras gitu. Jadi jangan takut duluan. Percayalah sama kemampuan diri sendiri. Nah. Kak, punten ntar ada rekodnya kan? Record. Ada. Ini lagi di record kok. Nanti di YouTube di-upload ya. Nah, terus ini sub-sub kelasnya. Jadi kan tadi yang bintang O, B, A, F, G, K, M ini tuh dia dibagi lagi kan. Ini, aduh. Nah, pokoknya dibagi lagi gitu intinya. Nah, ternyata tuh dia bisa dibagi subkelas. Jadi ada kayak 0 sampai 9 gitu. Ini maksudnya O yang itu O. Kayak O0, terus ini O1, O3, O9. Ini juga B0, B1. Ini siapa yang gambar bintang? Oke, sebenarnya teman-teman mohon Putih, Kak. dijaga. Putih, Kak. Ya, kenapa? Yang coret-coret itu putih. Oh, oke. Oke, teman-teman, mungkin bisa dijaga kondusifnya ya. Kayak kasihan yang lain yang mau bener-bener serius belajar gitu, jadi jangan coret-coret. Oke. Ini nih, jadi ini juga ada ya dari 0 sampai 9 nih ya, dari 0 sampai 9. Gitu. Terus di sini kan pasti maksudnya tuh apa gitu. Kan kita tahu kalau misalnya yang O itu dia punya spektrum yang paling tinggi, berarti dia paling tinggi sih suhunya. Terus ini juga, jadi makin ke bawah tuh kayak tadi, makin rendah temperaturnya. Gitu. Terus ini semakin besar angkanya, makin rendah nih. Misalnya ada yang B9, nah si B9 ini, dia lebih besar dari A0. Gitu. Jadi ini tuh kayak, gimana ya, si alurnya itu gini. Dia dari sini paling tinggi, terus ke sini, gitu. Mungkin aku mau nanya nih, bintang B0 sama bintang 09 tuh tinggian temperatur yang mana ya? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang berani jawab gak? Bintang B0 sama 09 tuh lebih tinggi yang mana ya temperaturnya? Langsung ada yang live. B0 katanya. Kenapa B0? 09. Bener nih yang MH 09. Oke, terus kayaknya masih ada yang belum ngerti, jadi aku tanya lagi. Bintang F1 sama A9 tuh lebih tinggi yang mana temperaturnya? Ini F1 sama A9. Oke, A9 bener-bener. Oke, pinter kalian udah ya. Berarti udah lulus materi ini. Gitu ya, berarti udah pada ngerti. Oke, mantap. Dan kita pindah slide lagi. Nah, ini MK kelas
Sebenarnya kalau MK kelas tuh dia lebih ke ini sih, spektrum kayak bukan spektrum, ada kata-kata ini maharaksasa sama raksasa gitu. Dia nanti dibagi sama 1A, 1B, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas gitu. Nah, yang 1A ada maharaksasa yang sangat terang, nanti ini yang kurang terang, dan lain sebagainya. Sampai bintang deret utama. Nanti kita bakalan belajar juga. Nah, ini tuh diagram Hertzsprung-Russell gitu, atau diagram HR. Ini sering keluar sih di KSK. Pernah keluar juga gitu. Jadi ini maksudnya apa? Ini tuh kayak ini perbandingan klasifikasi bintang berdasarkan spektrum. Spektral tuh dia spektrum. Nih. Kelas spektrum dari ini, anggaplah O tuh di sini lah. Karena dia tinggi banget kan. O, B, A, F, G, K, M. Ini tuh dia luminositas, tapi luminositasnya tuh relatif terhadap luminositas matahari. Nih, satu tuh maksudnya itu satu luminositas matahari. Jadi kayak dibandingin gitu. Jadi misalnya kayak ada bintang. Misalnya bintang apa ya? Bintang Rigel lah. Tapi ini aku nggak salah ya. Misalnya bintang Rigel tuh dia punya luminositasnya tuh 100 kali luminositas matahari. Nah, berarti nanti si Rigel tuh di sini. Gitu, di sini. Tapi nanti tergantung sama si kelasnya. Tuh, mungkin aku bakalan ulang jelasin lagi biar lebih paham cara bacanya tuh gimana. Jadi misal nih, ini kan matahari. Kalian udah belajar itu belum sih apa namanya sejarah bintang? Nah, kalau misalnya kalian tahu kan kalau bintang kita matahari itu dia ada di deret utama kan? Sini utama. Nah, kalau misalnya kita plot gini, ya masih kelas G lah ya. Nah, bener sih di kelas G. Nanti mungkin kalau mataharinya dia mulai pindah ke 4 nih, ke subraksasa. Katanya tuh sekitar, kalau nggak salah tuh matahari ke maharaksasa tuh katanya ya pokoknya ubah bentuk jadi ke raksasa tuh sekitar 10 miliar tahun lagi atau berapa ya? Aku kurang tahu gitu sih. Tapi nanti kalau misalnya dia berubah tuh maksudnya ya dia pindah gitu si mataharinya dia luminositasnya bakalan naik. Ntar dia pindah misalnya ke yang 4 tuh. Ntar jadi beda kelas bintangnya. Gitu maksudnya. Misalnya ini yang 1A nih. 1A. Terus dia punya luminositasnya tuh tinggi kan, pasti bakalan tinggi sih yang si raksasa. Nah dia kelasnya tuh di sini ternyata gitu. Ini sih sedangkan kalau misalnya yang bintang O ini tuh biasanya bintang-bintang yang muda-muda gitu loh, dia punya yang muda-muda gitu. Jadi dia paling di deret utamanya kan kayak terus menerus ke atas gitu kan ya. Nah kalau misalnya kalian belajar si sejarah bintang, si deret utama ini tuh, ini 5 tuh dia deret utama. Deret utama. Jadi ini tuh kayak deret di mana bintang-bintang dewasa gitu. Kayak kan kalian juga apa ya? Kalian kan masih remaja nih. Masih remaja. Kan berarti kalian kalau misalnya kalian lahir kan gak langsung tiba-tiba remaja kan. Kalian kecil dulu dari bayi gitu. Oke, ada yang nanya juga. Tunggu ya. Kalian juga kan dari bayi, terus remaja, terus dewasa. Nah, si deret utama ini tuh kayak deret di mana kalian tuh dewasanya, ya di fase dewasa gitu. Kayak kalian tuh ada di fasenya dewasanya. Kayak misalnya kalian lahir tuh umur berapa ya? Umur 0 tahun kan. Terus kayak sampai SD lah, kalian masih dianggap anak-anak, berarti anggaplah 9 tahun. Nanti 9 sampai kelas 12 itu atau sekitar umur 18 tuh yang remaja menuju dewasa. Nah, nanti dari 18 sampai tua nanti mungkin sampai umurnya itu 60-an, nah itu masa dewasa kan, kayak masa paling lama gitu. Nah, dan utama juga ini jadi kayak tempat di mana bintang itu paling lama tuh di sini gitu. Tempat bintang paling lama. Oke. Nah, tadi ada yang nanya luminositas itu apa sih maksudnya biar lebih gampang gitu. Ini kayak yang tadi udah aku jelasin di awal nih. Jadi kalau misalnya aku sih memahami luminositas ini tuh kayak gini aja guys. Kan luminositas itu L sama dengan 4 VR kuadrat tau T pangkat 4. Nah, kenapa sih rumusannya bisa kayak gini? Jadi si asal muasalnya itu ya. Tunggu, ini
nggak ada yang slide kosong. Nah, mungkin di sini aja ya. Ini kan itu tuh luminositas tuh berasal dari hukum radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam tuh kayak dianggaplah ada suatu benda, terus dia tuh sangat pejal banget dan emang hitam gitu. Jadi kayak untuk kondisi idealnya tuh ya dia hitam. Nah, kenapa harus hitam? Karena si warna hitam itu dia merangkap semua energi gitu. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya benda hitam terus dia kena cahaya, nah dia bakal menyerap semuanya gitu sih intinya. Makanya disebut hukum radiasi benda hitam itu maksudnya. Cuma di sini aku gambarnya oranye aja. Karena kan pada kenyataannya si bintang juga nggak warna hitam kan, dia punya warnanya tersendiri karena kita lihatnya pakai warna visible gitu, Magic Hibiniu. Nah jadi ketika suatu benda apapun itu dan ini khususnya itu bintang, dia kan punya energi tuh, punya temperatur yang tinggi kan. Nah dia tuh memancarkan cahaya atau energinya dia. Nah si luminositas ini tuh kayak kita mengasumsikan si cahaya-cahaya ini tuh dia dipancarkan dalam luasannya tuh bola. Luasnya tuh luas bola apa? 4 VN kuadrat gitu. Sedangkan tadi awalnya itu dari ini dulu si Stephen Boltzmann, yaitu kayak dia ngejelasin tentang flux kan. Flux sama dengan perkalian ini dari konstanta dikali temperatur pangkat 4 gitu. Nah, nanti karena kita asumsikan ini kan dia belum mengasumsikan si permukaan benda hitamnya tuh bulat, apakah segitiga ataukah trapesium. Dia kan belum mendefinisikan itu gitu ya. Pokoknya ketika ada suatu benda terus dia punya energi yang besar dan dia memancarkannya ya dia bakalan flux itu berbanding lurus sama temperatur. Berarti semakin besar temperaturnya ya flux yang dia pancarkan atau energi yang dia pancarkan itu akan semakin besar. Tapi dia itu belum memperhatikan bentuknya kayak tadi apakah dia bola atau segitiga gitu. Nah, makanya muncullah si konsep luminositas ini gitu. Ketika si benda hitam itu dia kita asumsikan sebagai bentuk bola. Nah, muncullah si rumusan luminositas. Oh, luminositas itu adalah kalian antara ini luas si bolanya, karena kita asumsikan sebagai bentuk bola dikali T pangkat 4 gitu. Jadi kalau misalnya mau dideskripsikan ini, lupa tahu. Kalau misalnya mau dideskripsikan, jadi luminositas itu kayak apa ya? Kayak banyaknya energi per second. Karena ini kan watt ya. Kayak itu watt. Kayak banyaknya energi per second yang dipancarkan sama benda hitam gitu dalam satuan luasnya bola gitu. Itu sih kalau yang aku pahamin sejauh ini. Gimana yang nanya tadi, udah paham belum? Oke, udah aman ya berarti. Ada yang nanya lagi? Oke. Tunggu. Aku mungkin balik ke sini dulu ya, ke si diagram. Oke, ini sama aja sih kayak tadi. Nah, kalian ini kalau nggak salah udah ada di KSK gitu kan, si hal ini tuh. Nah, jadi misalnya di sini kayak yang luminositasnya tuh 10.000 kali luminositas matahari. Nah, kalau misalnya kalian plot, misalnya kalian mau plot, misalnya diketahui tuh L-nya itu ini 10 pangkat 5 L matahari. Berarti kan 100.000 kan. Terus dia kelasnya kelas A. Nah, tinggal diplot aja sih. Diplot gini. Nah, apa sih ini? Berarti kan ini kayak lebih ke transisi gitu kan ya. Nah, berarti kayak mau transisi dari 1B ke 1A, tapi lebih ke 1A. Oh, berarti si bintang ini tuh dia udah di tahap 1A. Gitu sih. Mungkin kalau evolusi bintang, kalau nggak salah tuh udah dijelasin gitu ya. Jadi kayaknya kalau aku sih bakalan jelasin dari sini, bakalan langsung ke gerak bintang aja gitu. Bahkan bahas evolusi bintang, karena terlalu panjang. Oke? Ini sebenarnya klasifikasi yang spektrum tadi yang Fine Girl Kiss Me yang tadi ini, nah dia mau disatuin gitu sama yang ini klasifikasi yang
deret utama, maharaksasa, raksasa, nah itu bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu bintang, misalnya kayak ada bintang misalnya B5V, nah itu maksudnya tuh bintang kelas B, kelas B, kelas B, terus dia punya subspektrumnya tuh di 5, jadi bintang kelas B5. Kayak tadi kan yang B itu dia ada dari B0 sampai B9. Gitu. Nah, itu dia ada di B5. Nah, dia lagi ada di fase deret utama. Gitu. Ini juga sama, kayak ini nih, misalnya yang ini yang G2 1A. Oh, berarti itu bintang kelas spektrum G2. Gitu. Dia ada di fase 1A. 1A itu apa? Berarti maharaksasa yang sangat terang. Itu sih. Biasanya ini sih jarang keluar di soal, tapi harus paham gitu, karena biasanya soalnya tuh langsung ditanyainnya tuh analisis apa, tapi kalian harus tahu si dasar-dasar penamaan ini. Gitu, ini bisa dilatih sendiri sih. Oke, kalau yang mau ditanya langsung tanya aja ya. Kalau evolusi bintang terlalu banyak deh kayaknya, tapi nanti aku ke gerak bintang dulu sih, yang paling penting, kan sesuai topik. Karena 15 menitan lagi gitu. Nah, jadi apa sih kalau dalam gerak bintang tuh? Nah sebenarnya kan kalau bintang tuh sebenarnya jauh banget kan, kayak kita tuh ada di bumi nih, kita ada di bumi, sedangkan bintang yang paling dekat sama kita tuh matahari, dan itu pun jaraknya 1 SA kan. Apalagi bintang-bintang yang jauh di sana tuh jauh banget gitu. Nah seakan-akan si bintang-bintang itu kan kita lihat tuh kayak mereka diem aja kan, kalau kita natap langit sekarang nih, kayak bintang tuh ya diem aja gitu. Kayak nggak ada perubahan apapun. Nah sebenarnya tapi si bintang ini tuh dia bergerak gitu, relatif terhadap si pusat galaksinya masing-masing gitu. Nah ternyata pas para penelitinya itu dia mengamati pakai efek Doppler. Nah efek Doppler ini tuh kayak lebih ke ini, intinya tuh pergeseran panjang gelombang tadi, pergeseran panjang gelombang. Nah, ketika diamati pakai efek Doppler, oh ternyata bintang ini tuh dia bergerak gitu. Dia bisa bergeraknya tuh dia mendekati kita atau menjauhi kita gitu. Karena sangat jauh tadi kan. Jadi kita cuma bisa ngelihat si bintang itu dia bergerak, apakah dia mendekati atau dia menjauhi. Tuh. Ini bisa dilihat ya, kayak deskripsi banget sih. Jadi alam semesta ini tuh kita tidak statis gitu. Jadi alam semesta sendiri tuh dia bergerak. Jadi kayak kita kan ada di alam semesta, bintang-bintang juga ada di alam semesta. Kayak bayangin aja ketika si alam semesta ini, yang gede ini tuh dia bergerak, pasti si hal-hal di dalamnya juga bakalan ikutan bergerak gitu. Jadi makanya kayak misalnya bintang ini sama bintang ini awalnya tuh jaraknya tuh D gitu. Jaraknya ya D. Terus misalnya ketika 10 miliar tahun lagi tuh si bintang itu bisa jadi berjauhan gitu, jaraknya jadi 2D itu bisa aja. Karena mereka bergerak itu sih. Nah, pakai si efek Doppler ini dengan prinsip panjang gelombang, ini juga bakal pernah dipelajari di SD juga, kalau nggak salah efek Doppler. Oh ini ya kalau efek Doppler kan kayak kita ngasih emisi gitu, misalnya emisi observasi, kalau misalnya Doppler di bunyi kan ngasih gelombang bunyi. Nah kalau di hal ini tuh kita ngasih gelombang cahaya gitu, kita amati pakai gelombang cahaya. Nah nanti tuh kita bisa mengetahui nih pergeserannya, apakah bintang itu dia mendekati. Nah ketika dia tuh bergerak mendekati, maka nanti kita bakalan lihat panjang gelombangnya tuh akan mendekati biru gitu. Karena tadi kan semakin dekat itu berarti kan dekat ya. Dekat. Berarti dekat itu kita bakalan dapat energinya yang lebih besar kan. Energi lebih besar. Tapi kalau energi lebih besar tuh berarti si temperaturnya tuh bakalan meningkat kan. Nah, makanya si panjang gelombangnya bakal turun. Itu sih intinya. Kayak bayanginnya tuh gini aja sih. Misalnya matahari nih. Misalnya ini nih. Ini ada orang. Siapa ya di sini? Misalnya tadi tuh si Good siapa namanya? Good day mantap. Nah, misalnya ini good day mantap GDM nih. Misalnya si GDM ini tuh dia ini asumsi aja ya. Dia punya jarak misalnya sama sumber cahaya nih. Sumber cahaya temperaturnya tuh 10 Kelvin aja, nggak usah besar-besar. Gitu. Bayangin aja ketika misalnya si cahaya itu dia
bergerak mendekati si good day ini, berarti kan dia bakalan merasa panas banget dong. Kayak temperatur yang dia rasakan tuh dia meningkat. Itu sih intinya. Nah, nanti berarti kalau temperaturnya meningkat karena kita pakai hukum wind yang panjang gelombang itu sebanding sama sepertemperatur atau panjang gelombang itu dia berbanding terbalik sama temperatur, ya berarti semakin meningkat suhunya, nanti si panjang gelombang yang kita dapat atau observasi itu bakal semakin pendek. Nah, balik lagi, panjang gelombang yang pendek itu adalah panjang gelombang yang semakin biru. Itu sih bolak-balik lagi intinya. Biru gitu. Jadi intinya tuh kayak materi yang awal gitu. Oh, temperaturnya makin tinggi tuh panjang gelombangnya makin pendek. Ketika makin pendek tuh si daerah warnanya tuh dia semakin ke biru atau ke ungu gitu. Nah, sedangkan kalau makin menjauh ya dia makin mendekati merah. Jadi sebenarnya buat memahami si materi ini tuh nggak usah dihafal. Kalian cukup pahami yang materi awal aja, nanti bakalan enak ke depannya itu. Oh, ternyata gini konsepnya. Gitu. Nah, nanti kita bakalan belajar kayak pergeseran si panjang gelombang ini. Nah, dapat ya diamati dari spektrumnya si bintangnya gitu. Karena kan kita ngamatin pakai teleskop ya. Dan kita pakai konsep gelombang cahaya. Nah, cahaya itu dia menghasilkan spektrum tadi gitu, spektrum gelombang visual yang Meiji Hibiniu. Gitu. Nah, nanti yang pergeseran yang kita amati ini tuh pergeseran yang sejajar garis pandang gitu atau gerak radialnya. Jadi dia gini, ini ada pengamat kayak tadi, terus misalnya di sini ada sumber cahaya ya dia bisa gerak mendekat atau gerak menjauh. Kan searah garis pandang kan, ini mata kita, pandang kita. Ini arah mata pandang kita. Gitu deh. Ini lebih penjelasan lebih lanjut biar lebih ngerti juga. Nah, jadi misalnya ini ada orang atau pengamat tadi ya. Sama sih sebenarnya ini pengamat gitu. Nih, yang A, ini yang A itu berarti dia yang diam kan? Tetap di situ. Ini yang diam. Yang B itu berarti dia mendekat ya. Mendekat, sedangkan yang C itu dia menjauh. Bisa lihat di sini. Ini yang B kan dia yang diam. Mengapa ini tuh kayak spektrum tetap lah, spektrum awal atau spektrum awal. Spektrum awalnya. Nah, ketika si bintangnya ini, tunggu bentar. Ini tuh salah deh, guys. Nah, salah baca. Ini yang A itu yang ini. Berarti A ini dia yang spektrum awal. Spek awal. Sedangkan yang B ini dia yang jadi dekat. Ini ya, jadi dekat. Ini yang C ini dia jadi jauh. Nah, gini. Gitu. Nah, ketika B dia makin dekat, kayak tadi konsep tadi, ketika gerak mendekat, berarti kan dia makin ke arah biru kan, yang awal ini nih, ke arah biru. Makanya dia nanti spektrumnya ya bergeser ke arah kiri gitu, karena semakin ke kanan ini bisa dilihat nih. Maksudnya si ini tuh ada ini lambda tuh dia panjang gelombang. Panjang gelombang. Gelombang. Nah, maksudnya panah ini tuh semakin ke kanan itu si lambdanya makin panjang gitu ya. Ini belajar baca grafik sih. Kalian harus ini kayak dasar banget gitu. Kalau nggak bisa baca grafik ya wassalam. Gitu. Terus yang C ini kan dia bergerak menjauh. Nah, bisa dilihat ini kan kayak apa ya? Spektrum awalnya tuh. Ini digambar tuh ini. Ini yang terlihat jelas banget yang dua ini nih. Awalnya kan di belah sini ya. Nah, tapi ketika dia udah menjauh, dia pindah gitu ke sini. Tuh, bergeser ke sini. Karena dia bergerak menjauh. Gitu. Bisa kebayang nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain dulu gitu? Takutnya nggak kebayang. Bisa lah ya, kebayangin. Nih, misalnya aku jelasin lagi nih. Yang A ini kan dia yang awal tuh, awal. Terus yang B dia mendekat kan. Awalnya di sini, karena dia mendekat, berarti kan semakin, kalau mendekat semakin ke biru. Makin ke biru berarti lambdanya makin pendek. Nah, berarti makin ke ini, kiri.
Makanya dia rubahnya ke kiri. Gitu. Oke, kalau bintang tuh emang bergerak sungguhan gitu. Jadi karena tadi semesta kita kan nggak diam, dia tuh statis bergerak gitu. Jadi kayak bergerak relatif. Nah, kenapa bergerak panjang gelombang kayak gini sebenarnya tuh ini bakalan materinya nyambung kemana-mana gitu sih. Kayak misalnya tuh ini lebih ke kenapa bukan panjang gelombangnya yang gerak ya. Jadi lebih ke kayak kalian mengamati. Misalnya ini ada orang mengamati gitu. Jadi kayak ini tahun 2022 gitu. 2022 mengamati bintang A. Jaraknya sekian gitu. Nah terus misalnya karena alam semesta juga pergerakan, dia nggak statis. Kayak kalian pernah itu nggak denger kayak pelebaran alam semesta. Jadi makin lebar tuh alam semesta. Nah, karena makin lebar, berarti kan jarak si bintang sama kita, itu dia juga bisa makin jauh atau makin mendekat gitu. Nanti pas diamatin tuh, ya kita ngamatinnya dari panjang gelombangnya, jadi jangan kebalik gitu. Jadi yang gerak itu si bintangnya, dan pasti kalau misalnya bintangnya gerak itu pasti ada perubahan gitu, ada perubahan jaraknya. Nah, si jaraknya ini kita bisa lihat dari si spektrumnya gitu. Karena gimana ya jelasinnya, karena gini nih, analoginya kayak orang gitu, misalnya ada ini orang A, ini orang B gitu, misalnya anggaplah si A sama si B ini asalnya dia temenan gitu, misalnya ini orang temenan gitu, mereka temenan bestie bestie bestie, terus mereka misalnya putus gitu, mereka putus. Nah si B kan otomatis dia bakalan menjauhkan, nah si B-nya dia menjauh, jaraknya jadi segini gitu. Nah kalau misalnya kita mengamati antara orang ini, kita jadi pengamat jarak nih misalnya, kita bisa langsung ngitung kan, nggak usah pakai spektrum gitu kan, karena ya orang manusia gitu, nggak usah pakai spektruman, kita lihat pakai mata aja, kita bisa ngelihat kalau kedua orang ini tuh dia berjauhan. Sedangkan kalau bintang itu keadaannya adalah mereka itu lebih ke kayak cahaya, sumber cahaya yang jauh banget sumber cahayanya. Ya kita nggak akan bisa hitung si jarak bintang pakai penggaris lah, apalagi pakai meteran, nggak akan cukup. Makanya kita ngamatin mereka pakai teleskop gitu. Balik lagi si teleskop ini dia pakai prinsip apa? Cahaya gitu. Nah, ketika kita mau nyari si gerak ke bintang ini gitu. Nah, ternyata pas kita lihat pakai teleskop, kita pakai konsep cahaya, terus kita kan pasti seorang astronom tuh mengamati bintang tuh nggak cuma satu kali kan. Nggak cuman kayak misalnya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29. 29 tuh ada astronom ngamatin bintang A misalnya, bintang Rigel. Nah, pasti si astronom ini tuh dia nggak akan nyimpen si teleskopnya keluar angkasa cuma 1 hari doang. Pasti si ini tuh bakalan dipantau beberapa tahun ke depan. Tujuannya buat apa? Buat bikin si spektrum ini. Buat bikin ini doang gitu. Nanti dari sesudah si spektrumnya jadi, dari hari per hari kan pasti bakalan ada perubahan tuh. Kadang nanti itu mendekat, kadang menjauh. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu bisa berbagai hal. Kayak dari tadi, alam semestanya yang gerak sendiri, karena semakin efek pengembangan alam semesta. Atau misalnya ada gangguan dari benda lain gitu. Jadi misalnya kalian pernah dengar nggak sih kayak misalnya di sini kan kalau suatu benda kan juga pasti udah belajar gravitasi kan. Kayak dua benda langit berdekatan, dia punya gaya tarik menarik gitulah. Nah, kalau misalnya dua benda langit berdekatan gitu, dia kan pasti bakalan menarik kalau misalnya dia punya massa yang sangat besar, dia kan bakal menarik semua yang ada di sekitarnya tuh untuk ke pusat dia kan. Nah, makanya ketika ada dua benda langit berdekatan tuh dia saling tarik menarik gitu ujung-ujungnya, kayak tarik menarikan. Ini menarik ke sini, ini menarik ke sini. Contohnya apa ya? Kayak bumi dan matahari. Makanya bumi bisa mengorbit matahari. Gitu. Begitu juga dengan si bintang ini gitu. Jadi nanti si gerak bintang itu gerak sungguhan pertama tadi karena alam semesta itu makin mengembang. Kedua, bisa jadi kayak si bintang dia dapat gangguan dari benda langit lain gitu. Misalnya tiba-tiba ada
ada bintang lain muncul, datang, misalnya si bintang yang A ini dia udah kayak jadi kuncen lah di situ. Terus tiba-tiba kayak si bintang ini tuh emang dia ada di lingkungan yang tempat pembentukan bintang atau nebula. Nah, tiba-tiba si bintang B ini dia baru muncul, tapi dia punya tekanan gravitasi yang tinggi, kan bisa mengganggu keberadaan bintang A ini dong. Nah, nanti bakalan mengubah juga si posisi bintang A. Dan kita sebagai manusia untuk mengamati si perilaku bintang ini tuh pakai konsep cahaya. Makanya nanti yang kelihatannya tuh si perubahan spektrumnya. Gitu. Gimana? Good day. Kebayang nggak? Agak panjang ya penjelasannya. Oke, baguslah kalau paham. Itu ya, semoga yang lain juga ikutan paham. Terus sih sebenarnya kalau astronomi tuh belajar ngebayangin aja. Ini tadi ya udah dijelasin juga, jadi aku langsung. Nah, jadi langsung ke gerak radial. Ini udah jam berapa ya? Oh, mungkin kita bakal bahas materi aja ya sejauh ini. Ini jadi kalau gerak radial itu tadi, jadi kita bisa melihat si pergerakan bintang itu dari gerak radial atau yang searah mata pandang, kayak searah pandangan mata pandang aja lah, mata pandang. Tuh. Ini persamaannya. Ini agak-agak ribet tuh. Aku mau nunjukin ini dulu. Nah, ini nih. Ini ada pengamat kan. Nah, pengamat kita mau ngamatin si bintang ini misalnya. Nah, bintangnya tuh kan kita searah mata pandang kita kan. Karena kita juga ngamatin bintang ya yang searah sama mata pandang kita. Makanya nanti ya ini namanya ini kecepatan radial gitu sih. Jadi yang searah mata pandang. Nah, tapi si kecepatan radial ini kalau misalnya secara apa ya? Ini kan maksudnya kenapa di sini tidak teramati secara visual gitu. Tidak teramati secara visual itu karena lebih ke kayak nanti kita mengamati pakai si alat tadi gitu. Jadi karena kalau misalnya dalam perhitungan sudut gitu tuh bakalan susah kalau misalnya dia searah mata pandang. Itu sih karena kan kalau misalnya searah nih, kayak bayangin aja. Ini kan pengamat tuh, aku hapus dulu. Ini biar lebih ngerti tuh. Kayak ini kan ini mata kita. Terus kita mau ngamatin si bintang ini kan. Nah, kalau bintangnya dia bergerak mendekat atau menjauh, terus kita ngamatinnya searah doang kan jadi kurang akurat gitu ya maksudnya. Kayak kurang akurat gitu. Kayak kita nggak tahu titik awalnya tuh di mana gitu. Bisa jadi titik awalnya tuh di sini. Nah, misalnya nih, kita misalnya pada tanggal 29, kita melihat ada bintang tuh di sini nih, di titik A. Terus misalnya kita tahun 2050 tuh, tiba-tiba ya, kita lihat bintang itu dia ada di titik ini, di titik B, gitu. Nah, kalau misalnya kita mengamati secara searah mata pandang, kita nggak bisa langsung ngejudge kalau misalnya si bintang ini tuh dia bergerak mendekat gitu. Bisa jadi pada tahun 2003 itu si bintang itu sebenarnya adanya tuh di sini di C gitu. Terus dari C di tahun 2022 itu dia bergerak menjauh dulu, baru di tahun 2050 tuh dia mendekat lagi. Gitu. Jadi ya pengamatan secara searah mata pandang ini tuh secara visual bukan tidak teramati tapi lebih ke tidak akurat sih kalau menurut aku ya. Tidak akurat itu karena ya susah. Tidak akurat karena kita itu sebagai pengukur juga butuh jarak yang relatif gitu. Makanya kita butuh ini kita proyeksikan secara tegak lurus, secara matematis dapatlah kecepatan si tangensial atau vektor tangensialnya. Kan tangensial tuh tegak lurus ya. Nah, nanti kalau misalnya udah diproyeksikan ke tegak lurus bakalan kelihatan tuh. Nah, kenapa kelihatan bisa digambar secara matematis sih sebenarnya. Dibayangin aja misalnya nih ini bintang yang awal di A. Kita proyeksiin kan ke sini. Saya si bintang tuh dia mau gerak mendekatin gitu. Proyeksiin lagi. Kan berubah ya. Kelihatan banget perubahannya gitu. Nanti pengamat tuh ya bakal ngelihatnya lebih jelas gitu. Kayak tadi. Ya, misalnya ini A hapus. Nah, di sini. Terus nanti yang B tuh di sini misalnya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan perubahannya gitu. Makanya si
proyeksi tegak lurus ini atau proyeksi tangensial tuh lebih jelas gitu kelihatannya. Nah, nanti ini pakai Pythagoras biasa. Karena apa ya? Kalian juga belajar itu kan fisika. Kan kalau fisika terus ya dia gerak di 2 dimensi, ada sumbu X sama sumbu Y. Ya, nanti kan bakalan ada kecepatan atau vektor resultannya gitu. Ini juga sama sih. Jadi karena si bintang ini tuh dia gerak di arah 2 dimensi, dia bisa di arah sumbu X atau arah sumbu Y. Ya, dia bakalan gini. Bentuk resultannya. Sih. Aku langsung balik lagi ke sini ya, yang kecepatan radial. Kalau ada yang mau nanya langsung aja. Oke. Sebenarnya ini rumus awalnya gitu. Dari yang si observannya menentukan ini. Sebenarnya kalau di aku nggak tahu, kayaknya kalau di KSP sama KS1 nggak mungkin keluar sih rumusnya ini, kecuali kalau misalnya dikasih persamaannya terus kalian tinggal masukin aja itu pas mungkin. Tapi kalau sampai keluar rumus ini kayaknya enggak. Saya belum pernah. Biasanya keluarnya tuh dia di astronomi aslinya, di astronomi KSK-nya gitu. Jadi yang biasanya keluar di kebumian tuh yang ini aja. Delta lambda per lambda sama dengan VR per C. Cukup gampang ya rumusnya. Nah, sebenarnya ini satuannya apa? Di sini kan ada ya Armstrong atau nanometer, ini juga ada kayak km per second. Nah, sebenarnya kalau dalam pelaksanaan ngerjain soalnya tuh bebas aja gitu. Kayak kamu mau ininya senti nggak masalah, asal ini juga senti. Karena kan sebenarnya kalau fisika itu lebih ke dimensi kan. Nih, aku ilustrasiin aja gitu. Biar lebih kebayang, kalian juga pasti belajar dimensi kan, pelajaran dimensi di kelas 10 semester 1, harusnya udah lewat nih. Misalnya itu kan delta lambda-nya tuh, aku mau delta lambda-nya tuh dia sentimeter. Terus lambda-nya juga sentimeter. Nah, kan ini tuh kayak sama aja kayak kita tuh sentimeter dibagi sentimeter kan, berarti kayak nggak ada satuan dong. Hilang, jadi nggak ada satuan. Terus misalnya ini VR sama C. Di sini kan km per second. Tapi kalau misalnya kamu mau meter per second, nggak masalah. Asal yang bawahnya juga meter per second. Kenapa? Karena ya biar sama-sama dicoret gitu. Jadi nanti di ruas kiri dan ruas kanan tuh sama-sama nggak ada satuannya. Gitu sih. Maksudnya satuan yang akumulasi ya, yang udah dibaginya. Jadi kan setara gitu. Ini dimensi fisika sih. Ada yang bingung nggak? Biasanya bingungnya di situ sih. Kebanyakan tuh kayak ini satuannya apa gitu ya. Kayak kalau dapat soal, padahal tinggal masukin rumus tapi bingung satuannya apa. Intinya adalah samain aja, samain. Asal sama itu ya gas-gas aja langsung hitung. Gitu. Kecuali misalnya dapat VR-nya itu dalam 10 km per second. Tapi si C-nya itu dia 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, berarti ini masalah. Si ininya mau nggak mau harus diubah. Berarti kan ubah jadi meter, jadi 10 kali 10 pangkat 3 meter per second. Gitu. Nah, karena udah sama, gas aja langsung masukin ke rumus. Gitu. Begitu juga dengan si lambda sama delta lambda sama lambdanya. Misalnya delta lambdanya itu 9 nanometer. Setelah lambdanya itu dia 10 Armstrong. Nah, nanti ini gas aja gitu. Nanti si Armstrongnya dia diubah ke nanometer. Kalau nggak salah kan 1 nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Kalau misalnya 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 8 meter. Nanti tinggal diubah aja gitu. Konversi-konversi sih. Sebenarnya kalau astronomi di kebumian tuh kalian harus jago konversi si satuannya, dan konsepnya di mana konsepnya ada fisika yang udah kalian pelajari di sekolah. Jadi jangan menghindari fisika ya. Itu. Tadi aku mungkin belum jelasin. Jadi delta lambda tuh lebih ke selisih. Selisih antara lambda yang diam sama lambda yang teramati gitu. Ini lambda diam tuh maksudnya lambda yang awal. Jadi ilustrasinya kayak gini. Nih. Misalnya yang di kita tuh misalnya nih awalnya, ini tuh spektrum awal ya, awal. Misalnya kalian seorang observan tuh mau mengamati suatu sumber cahaya. Nah, awalnya si sumber cahaya ini pas belum bergerak tuh dia punya spektrum yang kayak gini, dan misalnya garis
spektrum ini tuh ada di sini gitu. Nah, terus setelah beberapa saat, misalnya berarti ada delta T juga di sini beberapa waktu gitu. Oh ternyata si sumber cahaya ini tuh mendekati kita gitu. Makanya nanti si spektrumnya jadi makin ke arah biru kan. Gitu. Nah, inilah yang disebut delta lambda dan ini tuh lambda diam atau lambda 0. Tuh. Nah, terus ini ada di sini ya, VR-nya berharga negatif katanya. Kalau misalnya dia ke arah yang lebih pendek. Nah, sedangkan kalau VR-nya dia positif ke arah yang lebih panjang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Penjelasannya adalah gini. Karena si delta lambda ini tuh, nggak kelihatan. Biar gak bingung kenapa mendekati positif dan menjauhi negatif. Karena delta lambda ini tuh, kan namanya delta. Berarti apa? Akhir kurang awal kan? Udah, berarti ini jadi lambda akhir atau aksen tuh akhir sama lambda 0 gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya dia mendekati nih. Aku tulis lagi ya, delta lambda sama dengan lambda akhir kurangi lambda 0. Nah, berarti kan kalau misalnya dia mendekati nih, di sini mendekati, berarti kan panjang gelombang di sini tuh, ini panjang gelombang A misalnya, ya A aja, ini yang awal tuh misalnya panjang gelombang B. Jadi kan kalau dilihat dari grafik ini, atau dari gambar ini tuh pasti panjang gelombang B itu dia bakal lebih panjang daripada panjang gelombang A. Nah, sedangkan kita mau menghitung si delta lambdanya. Berarti kan kalau delta lambda di sini, yang aksen atau yang akhirnya kan yang lambda A kan. Lambda A minus lambda B. Gitu, terus karena lambda B ini dia lebih besar dari lambda A, nah anggaplah lambda B-nya itu dia 5, misal 5. Satunya kita abaikan dulu, nah lambda A-nya itu misalnya 3. Berarti kan ini jadi 3 kurang 5 kan, berarti berapa? Minus 2. Nah, delta lambdanya dapat minus 2, terus kita masukin deh ke sini, minus 2. Nah, terus ini bayangin aja, ini kan pasti positif ya. Panjang gelombang itu pasti positif, nggak ada yang negatif. VR juga, sebenarnya kalau VR kan tergantung ini. Kita ceritanya mau nyari VR nih. Misalkan ini yang cek kecepatan cahaya kan, dia selalu juga positif. Berarti kalau kita mau nyari VR, berarti si VR ini tuh tergantung karena dia udah positif. Berarti kan kalau misalnya dia negatif, bakalan jadi negatif dong. Bayang nggak ya? Ini matematika biasa aja sih sebenarnya. Kalian juga harus terbiasa sama perhitungan matematika kayak gini. Kayak itu tunggu ya, ini delta lambda. Misalnya kita mau nyari VR nih, biar lebih gampang ya. VR sama dengan delta lambda kali C per lambda. Nah, itu misalnya. Tadi asumsinya tuh kita dapat delta lambdanya yang minus 2 kan. Minus 2 berarti apa? Dia negatif. Aku berusaha untuk menjelaskan pelan-pelan dulu. Terus ini C-nya itu kecepatan cahaya. Pasti selalu positif. Lambda juga di sini pasti selalu positif. Gak ada yang negatif. Nah, ini kan berarti negatif kali positif, negatif. Kayak pelajaran SD ya. Terus ini negatif bagi positif, negatif. Makanya nanti dapat VR-nya dia negatif. Gitu. Makanya di sini, ketika dia bergerak mendekati atau bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, dia bakalan berharga negatif. Gitu. Ini namanya pergeseran biru. Terus kalau misalnya pergeseran merah, satu lagi ya, si VR-nya dia bernilai positif gitu. Kenapa merah ya? Karena dia bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Gitu ya. Kalau aku sih, apa ya, mungkin terlalu, kalau misalnya kalian awal-awal kayak gini, kalau aku jadi kalian, aku lebih milih memahami si matematisnya aja sih. Matematis yang tadi. Tunggu, matematis yang ini. Aku akan lebih milih memahami si persamaan ini gitu. Kenapa yang mendekat itu negatif, kenapa yang menjauh itu positif gitu. Dibandingkan harus ngehafalin bertele-tele kayak gini. Sebenarnya kan si deskripsi ini juga datang dari si persamaan matematisnya kan. Nah, jadi saran aku adalah kalian bener-bener ngerti si konsep ini, si persamaan ini. Itu kayak rumus yang biasa aja.
Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu konsepnya, misalnya beda plus minusnya, itu kalian udah salah jawaban, apalagi kalau muncul di KSKPG gitu kan, jadi sayang aja. Gitu. Ada yang boleh tanyain dulu nggak sebelum ke tangan sih? Agak berat sih sebenarnya materi ini. Udah sih, kita sampai linear aja kayak udah. Dan nggak akan latihan soal. Gitu. Sedangkan kalau gerak tangensial tuh, dia yang tadi ya, yang gerak tegak lurus dari garis pandang. Sih. Namanya juga tangensial. Nah, sebenarnya ini tuh kayak, ini deskripsinya aku ngambil dari bukunya, biar lebih jelas gitu, tapi intinya adalah, ini sih, si jarak bintang itu karena dia cukup jauh, jadi kita lihatnya seolah-olah diam. Nah, tapi kita sebagai observer itu bisa mengamati si perubahan sudutnya gitu. Nah, karena perubahan sudutnya itu sangat kecil, nih, proper motion sangat kecil banget, makanya disebutnya proper motion. Gitu. Karena sangat kecil banget kan. Ini juga sampai cuma 10 detik busur, kayak bayangin 1 derajat aja berapa? Kan 60 menit ya, 60 menit sama dengan 3.600. 1 derajat kalian bisa bayangin lah, 1 derajat tuh sekecil apa. Sedangkan ini tuh katanya bintang Barnard, bintang yang terbesar gitu, yang punya geraknya tuh, yang bergeraknya tuh dengan kecepatan yang paling besar aja, per tahunnya itu cuman bergerak segini doang. Tuh bayangin aja. Ya emang bintang itu bergerak tapi kecil gitu. Makanya kita ngelihatnya apa ya? Mereka diem gitu. Ini rumusnya. Mungkin beda sama yang kayak tadi. Kalau yang radial tadi kan asal sama asal sama si satuannya bisa dikerjain. Nah, sedangkan kalau si tangensial ini harus benar-benar dipahamin sih. Jadi nanti si V tangensial tuh sangat selalu kalau misalnya kalian pakai rumus ini ya, pakai rumus ini atau pakai rumus yang ini, itu satuannya udah kayak mutlak gitu. Jadi walaupun secara fisika mungkin ini tuh tidak apa ya, tidak relevan lah, karena ini kan second ya, ini tahun gitu. Tapi si orang yang nemuin rumus ini, astronom itu, ini udah kayak saklek gitu. Jadi nanti VT-nya tuh beneran kilometer per second, dengan ininya konstanta, berarti nggak ada satuan, dengan proper motion-nya, ini detik busur per tahun. Nanti si ide-nya parsec gitu. Ya, konversi satuan. Tapi kalau di sini sih nanti ingat-ingat aja sih intinya. Tapi kayak cukup mudah juga sih buat diingat ya si satuannya. Intinya ya kalau misalnya ketemu tangan sial ya pasti ini km per second kayak tadi. Ininya ingat sih yang paling penting detik busur per tahun. Ini dalam parsec kalau misalnya mau pakai D. Tapi kalau misalnya mau pakai sudut paralaks, ya nanti dalam detik busur. Gitu ya. Bakal ini udah tadi ya. Nah, sekarang tadi yang linear itu dia ini sih lebih ke resultannya kayak tadi. Saya gampang aja sih. Kan kayak kita ini pengamat nih, misalnya kita ini bintang, ini yang arah garis pandang tuh yang VF. Nanti yang tegak lurus kan siku-siku. VT. Nanti si resultannya V. Itu tentang V-nya ini Pythagoras biasa sih. Gampang kan? Oh ya, ini aku udah sih sebenarnya. Gak terlalu lama juga ya. Hai. Udah lebih dari 15 menit sih. Dan aku juga ada kegiatan lain gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku tutup? Kita mungkin bakalan ketemu di lain waktu aja. Karena ini udah, nanti aku mungkin kirim si PPT-nya pas udah dijawab latihan soalnya, tapi nggak akan dibahas sekarang gitu, karena terlalu lama. Itu ada yang mau ditanyain kah? Oh ya, jangan lupa isi feedback tutorialnya ya. Mungkin Sabi dikirim sekarang aja gitu, takutnya nanti pada keluar gitu. Nah, kayak mungkin nunggu 2 menitan sampai 21.19. Takutnya ada yang nanya. Tapi kalau misalnya 1 menit ke depan nggak ada yang nanya, bakalan diudahin aja sih. Oke, Sylvia mau nanya.
Oke, kalau yang mending langsung tanya aja ya di chat boleh. Boleh dipikir-pikir dulu aja. Oke, Sylvia. Nggak kedengeran suaranya. Apa di aku doang? Tapi Sylvia nggak kedengeran suaranya gitu. Sylvia mau nanya. Oke deh, sambil nunggu sambil isi feedback-nya dulu ya guys. Bentar lagi. Oh ya, kalian KSK kapan sih? Nggak ada yang tahu juga KSK kapan. Oke deh, semangat guys semuanya. Ya, nanti walaupun KSK nggak tahu kapan, tapi kan banyak banget tuh lomba-lomba UNIF nanti berdatang lah. ITB, UGM, UI, itu ikutin aja. Lumayan bisa nambah sertifikat buat nanti kelas 12 atau nambah-nambah pengalaman lah lumayan sih. Karena rame belajar kebumian ini. Jadi tetap semangat ya. Udah sih dari aku, mungkin aku kembaliin ke Raka ya. Mungkin kata-kata terakhirnya, makasih semuanya yang udah bertahan sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus juga maaf kalau misalnya tadi aku jelasinnya kecepatan atau kalian nggak ngerti sama apa yang aku jelasin, tapi semoga bisa diambil, ada hal yang harus diambil dari pertemuan ini harusnya, dan ada hal yang bisa kalian pahamin gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi ini tuh boleh sih PC aja gitu di Telegram, mungkin ada Telegram aku atau lewat WA gitu. Jadi penasaran good day siapa, tapi yaudah deh, aku kembaliin ke Raka deh. Makasih semuanya, selamat malam.